Hey guys, hari ini hari Senin jam 21.12 dan selamat beraktivitas buat teman-teman yang sudah ngantor. Mudah-mudahan minggu ini bisa menjadi minggu yang lebih baik. Yang penting teman-teman jaga kesehatannya ya, biar bisa beraktivitas lancar. Karena kalau kita lihat-lihat gelombang berikutnya udah mulai nih ya, dramanya. Jadi teman-teman harus perhatikan prokesnya. Setidaknya teman-teman pakai masker dan bawa hand sanitizer aja ya. Terus jangan lupa juga jaga jarak. Sementara kalau prokesnya sekarang masih diketatin, ya udah ikutin aja prokes kesehatan sekarang gitu ya, biar teman-teman juga nggak perlu khawatir dengan apa-apa gitu ya. Setidaknya dari diri kita aja yang diproteksi. Untuk teman-teman yang baru di channel ini, perkenalkan gue Fai Muhammad. Selamat datang di Crypto Hell. Oke guys, jadi gue akan memperlihatkan teman-teman satu skenario yang dimana masih potensinya sama dari level saat ini ke harga yang lebih tinggi, dan juga skenario yang terburuk apabila memang dari level saat ini harga Bitcoin itu menurun drastis. Nah, pertama yang teman-teman perlu perhatikan adalah apakah betul pada level tersebut di sini itu memang ada supportnya. Sementara kalau kita lihat memang pada level saat ini Bitcoin itu lagi terkonsolidasi pada time frame yang lebih kecil dan juga sudah naik sekitar 17% dari harga 32 ribuan something. Nah, apakah betul memang pada level tersebut di sini adalah level supportnya? Pertanyaannya kan itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa tools atau beberapa cara yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan regression channel, yang dimana kalau kita melihat berdasarkan regression channel tarik dari high ke low, maka teman-teman akan mendapatkan level support atau low dari regression channelnya di kisaran harga 32 ribuan something di low-nya di sini. Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan parallel channel. Nah, teman-teman bisa connecting dari lower yang di sini ke sini untuk mendapatkan support trend line di kisaran harga 34.700. Nah, kalau kita melihat dari skenario ini, maka Bitcoin memang berpotensi untuk running flat corrections. Kan ini memang sudah menjadi pembahasan yang cukup lama juga ya, bisa jadi dari bulan Desember mungkin atau November kemarin, yang dimana memang Bitcoin itu harus menemukan supportnya terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman lihat pada kisaran harga sekian, nggak cuma cara tersebut aja yang teman-teman bisa gunakan. Sedangkan teman-teman juga bisa menggunakan pitchfork. Kalau teman-teman tarik pitchfork dari awal mula Bitcoin itu reversal, ini kan wave 1, wave 2, intermediate ya, 3 dan 4, maka sekarang itu kan berada di corrective wave 4-nya, dan sekarang memang masih ada potensi Bitcoin itu kembali lagi ke 5. Sebenarnya ini memang belum selesai wave 4-nya karena ini masih corrective wave dari wave 4 dan akan menuju ke wave 5. Nah, kalau kita menggunakan pitchfork, maka Bitcoin menemukan support pada pitchfork 0,618 atau 618%, yang dimana ini adalah golden ratio-nya. Jadi perhatikan juga ya, ada potensi harga Bitcoin itu reversal pada level tersebut di sini. Lalu berikutnya adalah teman-teman bisa menggunakan Fibonacci extension. Kalau teman-teman tarik Fibonacci extension dari X menuju ke low-nya di bulan Juni sampai dengan high-nya 69.000, maka kita akan melihat dan memperhitungkan bahwa Bitcoin itu sudah menurun 100% dari tingkat kenaikan bulan Juni kemarin di sini. Nah, biasanya kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci, apabila ada harga yang sudah menurun 100% dari tingkat kenaikan keseluruhan, maka ada potensi harga itu kembali lagi testing di harga resistance-nya. So, potentially dari level saat ini Bitcoin itu berpotensi untuk reversal terlebih dahulu, mau itu dead cat bounce ataupun recover. Nah, kalau kita gambarkan secara garis besar, maka kita finding support dari regression channel, terus ada juga parallel channel, lalu juga ada pitchfork Fibonacci 0,618, yang dimana itu adalah golden ratio-nya. Berarti sekarang running flat memang sudah mendapatkan supportnya. Itu poin yang pertama.
Nah, kalau kita lihat berdasarkan perhitungan corrective wave-nya, di sini kan memang menit time frame pada minor trend-nya ya. Kalau kita hitung berdasarkan minor trend berarti kan di sini A, B, dan C. Maka dari itu kalau kita ukur berdasarkan menit time frame-nya, perhatikan juga yang mulai dari atas di sini 1, 2, 3, 4, dan 5 lalu sudah menemukan corrective wave atau impulsif ABC-nya. Nah, setelah itu kita akan menemukan penurunan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka saat ini memang ada potensi harga itu kembali lagi reversal ke harga 40.500-an untuk testing pada level resistance-nya. Nah, sementara kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil kan memang Bitcoin saat ini berpotensi untuk kembali lagi dulu koreksi ya. Nah, teman-teman bisa melihat dari skenario yang ada di sini, yang dimana kalau teman-teman tarik Fibonacci dari sini ke sini, maka teman-teman akan mendapatkan Fibonacci 0618 sebagai area reversal B-nya. Sementara berarti kalau kita lihat berdasarkan market structure-nya, maka ada potensi harga Bitcoin dari A akan koreksi ke Fibonacci 0618 dan juga Fibonacci 0,5 di kisaran harga 35.800 dan juga 35.200. Maka kalau kita hitung berdasarkan kenaikan A, B, dan C, di sini adalah Fibonacci 1618, berarti kisaran harga kenaikan itu 40.500 untuk kembali testing. So, fasenya memang gua harapkan saat ini konsolidasi pada kisaran harga 32.600 sampai dengan harga 40.500-an. Kalaupun harga dari level saat ini di sini nanti ya, kalau ternyata berhasil nyampe sini, terus ada penurunan lagi atau penolakan, ya teman-teman nggak usah panik karena Bitcoin gua harap memang sudah finding support di sini. Sementara kalau kita ukur berdasarkan invalidation support, di sini kan ada support yang memang demand institusi juga masuk ya pada bulan Juni kemarin di sini. Maka kita akan perhitungkan kembali apabila ntar harganya menurun, maka ada worst case scenario yang kita perlu perhatikan. Cuma kalau untuk saat ini gue belum melihat ada potensi harga itu menurun dari kisaran support di sini. Cuma nanti gua ada skenario yang akan gua perlihatkan sama teman-teman. The best skenario kalau untuk saat ini memang kalau kita lihat kan dan kita sudah analisakan lama sekali ya bahwa gue sering mention Bitcoin ini masuk ke dalam fase major consolidation gitu ya, atau fase konsolidasi jangka panjang, yang dimana memang saat ini sangat-sangat menjenuhkan banget buat investor jangka panjang, apalagi gua gitu ya. Nah, kalau untuk para scalper sih gua rasa nggak akan terlalu membosankan ya, karena memang scalper kan mainnya tipis-tipis pakai time frame yang lebih kecil, juga leverage yang juga besar gitu ya. Nah, untuk mendukung skenario yang sudah kita bahas barusan, maka running flat ini akan berpotensi untuk membuat sebuah triangle, yang dimana teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu satu persatu. Nah, yang pertama untuk mendukung triangle pattern itu kita harus melihat support di sini dari Cypher pattern. Cypher pattern berarti kan Fibonacci 0886 di harga 33 ribuan something. Lalu kita keluarkan Cypher patternnya. Nah, jadi kalau kita ukur berdasarkan Cypher pattern, maka ada potensi harga naik itu ke kisaran 61.500. Ini adalah poin pertama yang harus teman-teman lihat. Tapi kan nggak bisa juga ya kita harus melihat atau kita tarik dari X ke A untuk mendapatkan kenaikan harga 61.500, sementara banyak level resisten yang perlu diperhatikan. Nah, resisten yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama, kita harus melihat dari harga mediannya terlebih dahulu. Harga median itu adalah 51.000 dari penurunan yang ada saat ini di Fibonacci 0,5. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa area atau beberapa tools untuk melihat apakah ada potensi Bitcoin saat ini itu membentuk triangle. Teman-teman yang pertama kali lakukan adalah bisa menarik parallel channel, yang dimana kita harus mencari support trendline-nya. Kalau teman-teman tarik dari sini, connecting ke sini, maka teman-teman mendapatkan support trendline di sini kan. Lalu teman-teman bisa menggunakan pitchfork. Nah, kalau teman-teman lihat berdasarkan pitchfork, maka kan kita sudah menemukan support Fibonacci 0886 dan juga support trendline. Lalu ada potensi kenaikan harga itu ke 51, yang dimana ini adalah level resistance. Pertemuan antara atau crossing antara Fibonacci dan juga pitchfork 100% di sini guys. Jadi kalau kita ukur berdasarkan triangle, maka di sini adalah A, di sini B, sini adalah C, lalu kita akan mencari level D-nya itu di mana. D
D-nya itu bisa di kisaran harga 51, yang dimana berarti kemungkinan besarnya seperti ini yang pergerakannya bisa saja seperti ini, atau mungkin bisa saja impulsif langsung naik ke atas. Ya secara garis besar mungkin bisa saja secara perlahan gitu ya, harga 51. Nah berarti kita harus melihat itu level D-nya di kisaran harga sekian atau mungkin di kisaran harga sekian. Kalaupun berarti bisa breakout dari level resistance yang ada di sini, maka potensinya Bitcoin itu testing di harga kesekian. Nah pertanyaannya adalah kan nanti kita akan melihat E-nya itu di mana. Kalau kita lihat berdasarkan resistance yang ada di sini nantinya, maka kita akan menemukan potensi I-nya atau E-nya itu ya di kisaran harga sekian. Kembali lagi ke garis trend line-nya lagi di sini kan untuk testing lagi. Cuma ya kalau kita lihat berdasarkan si garis support trend line-nya kan berarti di sini udah rising bottom guys. Kalau kita lihat di sini kan harga rendahnya naik di sini, terus di sini juga naik, maka di sini juga pasti akan ada kenaikan bottom juga. Nah, tinggal kita lihat aja berarti pada beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu ke depan ya Bitcoin masih bermain di kisaran harga sekian untuk konsolidasi. Ini mana berarti di sini adalah ruang akumulasi gitu ya. Nah, barusan itu adalah skenario dari running flat-nya. Lalu kalau kita lihat berdasarkan worst case skenario, kita ya harus melihat berdasarkan invalidation support di kisaran harga 28.600. Yang pertama perlu teman-teman perhatikan itu adalah invalidation support ya, yang dimana hati-hati apabila ternyata support ini broke down, maka Bitcoin berpotensi untuk koreksi ke harga yang lebih rendah. Tapi entah kalau untuk koreksi lebih rendahnya itu kemana, cuma nanti kita akan lihat aja berdasarkan si demand-nya di mana. Tapi kalau kita lihat berdasarkan technical, maka kita akan menemukan beberapa kondisi. Yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu si Elliott Wave-nya. Berhubung kan sekarang berada di minor trend, maka kita akan menghitung terlebih dahulu. Bitcoin berarti pada level saat ini potensi penurunannya belum selesai. Kenapa? Karena kalau kita hitung berdasarkan extension, maka potensi penurunan Bitcoin itu bisa mencapai ke harga kesekian 29.600. Sementara kalau teman-teman lihat di sini kan ada level support juga ya. Ini support daily, berarti ada potensi harga bisa ke 29.600 untuk menyelesaikan supportnya. Lalu kembali lagi ke harga 38.200 di Fibonacci 0618. Nah, jadi teman-teman perhatikan level ini sebagai level resistance nantinya. Kalau ini memang adalah extended flat ya guys, karena kan kita udah melihat all time high terlebih dahulu. Lalu kita melihat penurunan ke Fibonacci 1618 di harga 23.200. Nah, kalau kita ukur extended flat itu berarti kita ketemu sharp pattern, yang dimana berarti penurunan dari kisaran dari sini itu adalah Fibonacci 113 guys. Cuma gua nggak mengharapkan atau expect bahwa Bitcoin ke Fibonacci 113 di kisaran harga 23.400. Tapi di sini ada gap ya. Di sini tuh ada gap CME di kisaran harga 24.700. Teman-teman kalau lihat di BTC CME gap itu berarti kisaran harga sekian nih 24.500 sampai dengan ke harga 26 ribuan. Nah, berarti kan di kisaran harga sekian. Kalau di sini memang ada support itu ya support kecil. Yang tadinya di sini ada fase konsolidasi, tinggal kita lihat aja memang apakah ada demand di sini atau tidak. Cuma kalau kita ukur ya sebenarnya ini sangat-sangat apa ya, supportnya tuh support in the middle of nowhere gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat kan memang all time high itu adalah 19.200. Kalaupun harga mau menurun ya kemungkinan besarnya potensi penurunan ke 19.200 gitu ya, karena ini adalah level support kuat kalau berdasarkan teknik analisanya. Tinggal kita lihat sebenarnya demand-nya di mana ya untuk menentukan support kuat di mana. Tapi potensially kalau memang ini adalah extended flat, maka kita akan menemukan penurunan itu hingga 23.400 di Fibonacci 1.13. Nah, di sini pun kita bisa melihat adanya Fibonacci extension, Fibonacci 0618 golden ratio di kisaran harga 22.600. Berarti kalau kita lihat area berwarna merah ini itu adalah area support, yang dimana kalau kita ukur berdasarkan area testing itu 23.200 sampai dengan 22.600. Nah, ini bisa menjadi area penentuan fase konsolidasinya. Berarti di saat harga sudah menurun,
Lalu di sini Bitcoin akan terkonsolidasi terlebih dahulu untuk membuat sebuah area akumulasi. Lalu Bitcoin itu akan kembali lagi reversal untuk testing di kisaran harganya ya 38.200 something. Karena kalau kita ukur berdasarkan ABC, maka kan ada potensi kenaikan ke harga sekian lagi 38.200. Nah, ini akan menjadi perjalanan yang cukup sangat panjang guys, karena ini akan ya bisa jadi kalau memang masuk ke fase winter gitu ya, kita akan menemukan di harga support lagi ya pada saat halving, terus kita akan menemukan harga kembali lagi bullish ya di saat halving gitu ya. Tapi kalau berdasarkan si running flatnya, gue masih prefer running flat sebenarnya ya di kisaran harga yang barusan 33.432 ribuan ini. Karena kalau kita lihat berdasarkan on-chain, long term holder pun belum ada penjualan yang cukup signifikan besar ya. Apalagi long term holder pun masih akumulasi dalam jumlah yang juga besar membeli Bitcoin yang dijual oleh para short term holder. Sedangkan kalau kita lihat sekarang yang masih belum berani untuk masuk itu adalah retail atau short term holder. Nah, di sini kalau kita teman-teman mau melihat berdasarkan fase atau siklus, maka ini adalah mid bear dan mid bull. Yang dimana kalau kita lihat atau tentukan cocok logi berdasarkan cycle ya, kita ketemunya 2013 menuju 2015 dan menuju 2017. Yang dimana kenaikan 2015 ini parabolik banget gitu ya. Nah, kalau kita lihat 2013-2015 kan ya memang Bitcoin itu menemukan support di support harga terakhir all time high-nya ya di bulan berapa nih, April 2013. Terus 2013 Desember koreksi atau crash. Setelah itu menemukan lagi Fibonacci 113 di harga $160.000 dan juga bertepatan di golden ratio-nya ini adalah Fibonacci extension ya kalau nggak salah. Oh enggak, ini Fibonacci retracement. Kalau untuk 113 itu baru Fibonacci extension. Nah, kalau ini zigzag corrections ya, bukan extended flat atau juga running flat. Kalau running flat harus ada all time high dulu sama seperti ini. Nah, kalau ini kan dia running flat ya berdasarkan yang barusan kita bahas, atau kalau yang ini ya berarti extended flat gitu ya. Tinggal kita lihat aja market structure itu bergeraknya kemana. Cuma overall proyeksi untuk kedepannya ya pasti potensinya akan nggak jauh di antara dua skenario ini ya. Tinggal kita ukur aja sih sebenarnya si potensi yang akan terjadi itu ntar seperti apa gitu. Ya, ini adalah skenario yang kemungkinan akan terjadi. Mudah-mudahan teman-teman yang investor jangka panjang bisa terbantu dengan analisa ini. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya ada deskripsi, tinggal diklik aja Desti page-nya. Dan teman-teman yang mau trading BingX bisa gunakan link referral di bawah di deskripsi, tinggal diklik aja linknya. Dan teman-teman berhak mendapatkan diskon itu sebanyak 5%. Video kali ini cukup sampai di sini. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit terus karena setelah. I'll see you guys on next video. Peace out.